Halo, kita ketemu lagi di video untuk keilmuan sistem informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengetahuan atau knowledge management. Kalau kita lihat di gambarnya, ini adalah sesuatu yang cukup kompleks ya, bagaimana kita memanfaatkan data informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk sebuah organisasi. Oke, kita mulai. Apa itu yang disebut sebagai knowledge management? Manajemen pengetahuan atau knowledge management didefinisikan sebagai kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan, baik di dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Ya. Jadi knowledge management juga dipandang sebagai disiplin yang semakin penting yang mendorong terciptanya pengetahuan, ya berbagi pengetahuan, dan tentu saja juga memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi untuk bisa berkompetisi dengan organisasi lain, untuk bisa mencapai visi misinya, dan untuk bisa memajukan organisasi tersebut. Nah, menurut Peter Drucker tahun 1994, ini saya kutip dari buku Knowledge Management System. Jadi menurut beliau, pengetahuan telah menjadi sumber daya utama baik untuk kekuatan militer suatu negara maupun kekuatan ekonomi. Ya, jadi ini tidak hanya terbatas di bidang bisnis saja. Jadi pengetahuan secara fundamental berbeda dari sumber daya utama tradisional seperti tanah, tenaga kerja, dan bahkan modal. Tanah bisa habis, tenaga kerja bisa habis, modal bisa habis, pengetahuan itu malah bisa berkembang dan menjadi modal yang bisa diandalkan bahkan untuk sebuah negara. Jadi kita memerlukan sebuah kerja sistematis untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan produktivitas pengetahuan, kapasitas kinerja, kelangsungan hidup untuk organisasi manapun di masyarakat. Artinya pengetahuan sebagai modal dalam sebuah organisasi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Nah, knowledge management juga terkait dengan konsep kapital intelektual yang dianggap oleh banyak orang itu sebagai salah satu atau sebagai sumber daya perusahaan yang paling berharga. Siapa kapital intelektual? Ya, orang-orangnya yang mempunyai pengetahuan menjadi modal intelektual organisasi yang mengacu pada jumlah semua sumber pengetahuannya yang ada dalam aspek di dalam atau di luar organisasi. Ya, contoh sajalah. Ya, di sebuah bengkel ini melakukan pelayanan untuk perbaikan mobil. Nah, bengkel itu ada seorang montir yang punya pengetahuan untuk perbaikan, katakan sajalah perbaikan untuk setel mesin atau tune up. Artinya apa? Dia punya pengetahuan ya untuk melakukan tune up mobil sehingga mobil yang tadinya kurang bagus menjadi enak dibawanya, menjadi mesinnya lebih lebih baik lagi. Nah, pada saat si montir yang punya keahlian, punya keterampilan, punya pengetahuan untuk melakukan tune up atau penyetelan mobil ini tidak ada, mungkin karena keluar, mungkin karena berhenti, mungkin karena pensiun, karena sudah tua. Nah, pengetahuannya dia bawa sehingga bengkel tersebut tidak ada lagi montir yang ahli untuk melakukan penyetelan mesin. Apa yang terjadi? Pelanggan yang datang ke bengkel tersebut akan merasa tidak puas. Kalau tidak merasa tidak puas, tidak akan datang lagi. Tidak akan datang lagi, maka pelanggan akan berkurang. Pelanggan berkurang, maka bisnis tidak akan berkembang. Bisnis tidak akan berkembang, kalah dengan bengkel yang lain, sehingga ya begitu. Ya, pada satu saat mungkin bengkel tersebut tutup atau mendapat kerugian. Kenapa? Karena pengetahuannya tidak dikelola. Orangnya pergi, pengetahuannya hilang, daya saing akan menjadi sangat berkurang. Baik, kita akan bahas apa perbedaan antara pengetahuan
dengan informasi, dengan data. Jadi data ini ada di level paling bawah, yang data itu adalah terdiri dari fakta, pengamatan atau persepsi yang mungkin benar atau tidak benar, ya. Mungkin adik-adik mahasiswa di teknik informatika belajar database dulu, ya, di awal semester awal untuk memahami data itu apa, bagaimana data disimpan, bagaimana hasil pengamatan itu disimpan dalam bentuk data. Data ini dikelola, misalnya dalam sebuah sistem informasi, ya, menjadi sesuatu yang lebih berharga. Istilahnya adalah informasi, kumpulan data yang disesuaikan dengan konteks, punya relevansi, punya tujuan, dan punya manfaat dalam organisasi. Misalnya untuk pendukung pengambilan keputusan. Nilainya sudah berbeda antara data dengan informasi, ya, khususnya untuk sebuah organisasi. Nah, apa yang dimaksud sebagai knowledge atau pengetahuan? Pengetahuan berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki dengan informasi di tingkat menengah dan data pada tingkat terendah. Jadi pengetahuan itu mengacu pada informasi yang memungkinkan pengambilan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arahan. Maksudnya arahan adalah tentu saja mendukung jalannya sebuah organisasi. Pengetahuan secara intrinsik mirip dengan informasi dan data, meskipun merupakan bagian yang paling kaya, yang paling bisa menjadi modal, yang paling bermanfaat dan terdalam dari ketiganya, sehingga ini juga menjadi paling berharga. Jadi secara singkat, data itu paling bawah, lalu atasnya adalah informasi, ada pengelolaan hasil data dengan konteks tertentu, ya, dan paling atas itu adalah pengetahuan atau knowledge sebagai bagian yang paling berharga dalam sebuah organisasi. Oke, itu pengantar awal, ya, untuk manajemen pengetahuan. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.